Halo guys, welcome channel to my back di Rubin Hub Channel. Nah, jadi di konten video kali ini aku mungkin bakalan ngebahas tentang permasalahan yang sekarang sering banyak dipertanyakan ya, termasuk dari komen-komen di YouTube. Terus ada beberapa dari anggota grup aku juga yang menanyakan terkait permasalahan batas penagihan ya teman-teman ya. Kadang kan sekarang banyak juga beberapa fintech yang legal ya, terdaftar di OJK khususnya, yang masih menagih si nasabah padahal sudah lewat dari 90 hari. Sedangkan sesuai peraturan OJK sendiri, untuk batas penagihan P2P per lending itu tuh adalah 90 hari masa kerja gitu ya. Seperti pada artikel yang bisa kalian temui di browser atau di laman-laman berita, itu dikatakan di sana, dikatakan oleh Direktur Pengaturan ya, Direktur Pengaturan Perizinan Pengawasan OJK, yaitu Bapak Hendrikus Pasagi, yang mengatakan penyelenggara peer-to-peer P2P lending itu hanya bisa menagih cicilan yang tertunggak maksimal 90 hari. Setelahnya pinjaman tersebut tidak bisa ditagihkan lagi atau hangus gitu ya. Nah, jadi hangus di sini tuh dikategorikan seperti ini teman-teman ya. Jadi apabila kita mempunyai cicilan atau tagihan di sebuah aplikasi fintech ya, P2P per lending, itu kita hanya boleh ditagih selama 90 hari kerja gitu. Lewat dari 90 hari masa kerja itu kita nggak boleh ditagih lagi gitu ya. Nah, sedangkan tagihan kita itu masuknya ke slik OJK, dan dampak akibatnya tersebut adalah kita nggak bisa melakukan pinjaman di aplikasi-aplikasi lain ataupun seperti di bank maupun itu bank nasional ya, nggak bisa mengajukan cicilan kredit rumah juga gitu. Nah, permasalahan ini juga banyak juga ya dibawain oleh konten-konten kreator mengenai masalah pinjol ini ya. Cuman menurut aku kebanyakan dari konten-konten kreator itu kan mereka cuman ngomongin masalah teorinya aja. Sementara bagaimana kondisi di lapangan kan teman-teman juga masih pada bingung. Makanya banyak sekarang yang nanya, "Bang, itu kok masih pada nagih ya bang, bla 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 dan gini segala macam gitu kan." Jadi di sini aku bakalan ngasih tahu cara tutorialnya ke kalian semua, gimana cara menanggapin DC atau debt collector fintech yang legal ya, yang masih menagih kalian padahal itu udah melebihi batas penagihan ya. Jadi ini bisa kalian tiru sih. Nanti apabila ada debt collector yang masih menagih kalian yang udah lewat 90 hari, kalian bisa niru caranya gitu ya. Jadi gimana caranya untuk menanggapi atau merespon dari si DC tersebut? Caranya seperti ini. Kebetulan ada beberapa hari yang lalu the collector dari salah satu aplikasi ya fintech, yaitu Cashwagon, dan itu tuh udah lewat dari 90 hari masa kerja masih ditagih. Nah, ini aku kasih tutorialnya, ibaratnya ini adalah langsung praktek lapangan, jadi kalian bisa langsung mencontoh gitu kan. Kalau cuma sekedar ngomong-ngomong, oh OJK kan melarang untuk gini, cuman kan itu kan kalau cuma sekedar ngomong kan kalian juga nggak bisa meniru. Makanya sekarang aku kasih cara tutorialnya secara langsung gitu ya. Nah, jadi kemarin itu aku sempat di WhatsApp ya oleh salah satu debt collector dari Cashwagon. Ini bisa teman-teman baca ya kan. Awalnya pasti ya, kebanyakan rata-rata kalau kita udah lewat dari 90 hari masa kerja pasti kita di WhatsAppnya seperti ini gitu, dengan dikasih promo gitu kan, berlaku hari ini dan esok gitu kan, ambil kesempatan untuk melunasi dari pinjaman online Cashwagon dengan cara 50% dari tagihanmu akan lunas. Jadi ini ibaratnya adalah kita cukup bayar 50% dari tagihan. Nah, terus ada seperti ini juga. Nah, terus kemarin tuh aku sempat chat juga, terus aku tanya apa nih, aku bilang gitu kan. Terus si DC coba buat telepon, cuman memang sengaja nggak aku angkat karena aku males telepon via WhatsApp gitu, aku kurang suka teleponan via WhatsApp gitu, karena kadang jaringan nggak bagus gitu kan, nanti rekamannya nggak tersimpan dengan rapi gitu. Jadi sesudah aku chat si DC tersebut, si DC melakukan voice note ya. Ini sama-sama kita dengar aja ya teman-teman ya. Siang Pak Agus.
Anda punya hutang loh Pak di aplikasi Cashwagon loh Pak. Hutang Anda 752.400. Hutang pokok Anda yang dulu Anda pinjam ke kami 500.000 Bapak. Pak, saya nggak mulu-mulu, saya nggak minta lebih-lebih ya kan. Saya cuma minta separuhnya aja ya kan dari total tagihan Anda. Saya cuma minta 400.000 ya kan. Itu dikatakan udah lunas loh Pak. Tolonglah Pak, itikat baik dari Bapak. Terima kasih. Nah, jadi itu ya guys ya. Jadi si DC ini dia cuma minta setengahnya dari tagihan, itu pun dikurangi dari setengahnya yaitu 400.000. Nah, sebetulnya sih di sini sih nggak masalah ya. Untuk permasalahan sih nggak masalah. Cuman kalau aku lebih apa? Lebih memikirkan lebih bagus kalau memang kalian teman-teman ingin membayarkan gitu kan. Lebih bagus langsung melalui Slik OJK, bukan bayar ke OJK ya, karena ke OJK itu bukan tempat pembayaran. Nah, di sana hanya tempat kalian melihat daftar riwayat pembayaran kalian gitu. Jadi kalian kalau memang pengen lebih aman, ya silakan minta sliknya ke OJK lalu bayarkan tagihnya ke Bank BI. Itu lebih aman gitu. Nah, bukannya suzon juga, takutnya nanti kalau teman-teman sekalian membayarkan melalui DC tersebut, takutnya uangnya nggak masuk ke tagihannya gitu, malah larinya ke saku pribadi gitu ya kan. Bukannya suzon, tapi kan kita lebih baik waspada kan nggak apa-apa. Terus lanjut. Terus di sini aku ngerespon si DC-nya ya seperti biasa ya. Aku kan ngerespon DC nggak pernah yang serius-serius amat gitu. Jadi aku bilang, walah kaget saya suara bapak lo gitu kan. Aku bilang kaget lo karena suaranya medok kali ya kan. Suaranya medok. Saya kirain siapa tadi, kira mau ngeprank saya, aku bilang gitu. Terus aku juga kirim voice note seperti ini. Kok bisa ya tagihan saya 750, terus diminta cuman setengahnya aja. Ntar duitnya itu masuknya kemana? Jangan-jangan ke kantong ya? Hayo ngaku, hayo masuk ke kantong kan? Iya kan? Iya, kamu kok gitu, nggak boleh gitu, jangan. Nah seperti itu ya teman-temannya. Mungkin ada beberapa orang mungkin yang berpikiran, ih kok Bang Robin ngerespon si DC-nya gitu, padahal si DC-nya sopan. Nah sebetulnya gini ya teman-teman ya, kenapa aku tuh terbiasa buat ngerespon si DC itu dengan candaan gitu ya. Di sini bukan berarti aku mengejek atau apa ya, menganggap memandang rendah mereka, enggak gitu. Cuman itu adalah salah satu bentuk dari strategi kita gitu. Karena dengan cara kita ngerespon si DC dengan santai, ngerespon si DC dengan bercanda gitu, itu bakalan, itu salah satu senjata kita buat supaya mereka tuh mengeluarkan asli watak mereka tuh seperti apa gitu. Otomatis mereka kan bakalan kepancing. Kalau mereka kepancing emosi, mereka pasti mengeluarkan kata-kata kotor, cacian, makian. Nah itu udah ibaratnya udah poin penting bagi kita gitu ya. Jadi bukan berarti di sini, kadang kan ada juga tuh yang komen-komen di komentar aku, katanya Bang Robin ini padahal DC-nya baik sopan tapi masih dibecandain ya. Itu sebetulnya bukan aku merendahkan, enggak, itu adalah strategi kita gitu ya. Jadi kalian jangan gagal paham gitu. Terus lanjut ya teman-temannya. Terus aku bilang, ntar saya bayar, tahu-taunya tagihannya masih ada, saya aja nggak kenal sama anda, karena kata guru saya jangan mudah percaya sama orang yang nggak dikenal. Saya bilang gitu kan, nggak salah ya. Terus si DC nya ngirim voice note lagi. Anda itu ya jadi nasabah tuh jangan beti nuambeng ya. Lagian Nah itu aku nggak ngerti ya guys ya bahasanya itu. Kita ulangi lagi ya, karena aku sumpah aku nggak ngerti bahasa Jawa. Aku cuma ngertinya beberapa aja ya kan. Kalau semuanya aku orang ngerti gitu ya. Kita dengerin lagi, aku nggak ngerti nih artinya apa. Bagi teman-teman yang ngerti bahasanya, ntar tulis di komentar artinya apa ya. Anda itu ya jadi nasabah tuh jangan beti nuambeng ya. Itu ya, noambeng itu aku nggak ngerti. Terus aku balas lagi voice note-nya. Lagian kan saya juga nggak kenal sama mas, ya kan? Masa tiba-tiba mas WA saya terus nyuruh bayarkan tagihan? Ya kan nggak mungkin, orang guru saya bilang gitu, jangan mudah percaya sama orang, ntar kita dimanfaatin orang. Terus si Raja Bucin juga ngomong gitu, jangan mudah percaya sama orang, ntar kamu di PHP, ntar kamu jatuh, karena jatuh itu menyakitkan, anjay. Next voice note-nya. Nombeng itu apa mas? Saya nggak tahu, nggak paham bahasa itu. Itu bahasa mana? Bahasa Probolinggo, bahasa Jawa? Aku sih orang ngerti. Nah itu yang tadi aku bilang, aku nanyain ke si DC nya itu bahasanya apa, aku kurang ngerti ya.
Nah, jadi di sini aku masih bilang ke DC-nya aku pengen bayar melalui proses link karena lebih aman dan terpercaya. Karena setelah pembayaran kita bisa langsung cek tagihannya di kantor OJK ya. Terus next si DC voice note kembali. Coba Anda gini Pak ya, kalau Anda nggak percaya sama saya, ya kan, tolong buka aplikasi Cashwaken dengan nomor yang ini yang saya hubungi ini, ya kan. Coba Bapak download di Play Store aplikasi Cashwaken, nanti kan akan muncul ya kan tagihan Bapak ini senilai 752.400.000 ya kan. Pokok tagihan Anda, pokok hutang Anda yang dulu Anda utang ke kami, yang pinjam ke kami itu 500.000 rupiah ya kan. Coba download aja, kalau saya bohong, saya dosa Pak. Mohon dicek dulu sebelum Anda komen kayak gitu ya kan. Nah, kenapa Anda ini udah telat lama sekali Bapak, nggak, bukan main-main telatnya ini Bapak ya kan. Ini kan ada promo, terserah Anda mau ambil apa nggak, terserah ya kan. Ini saya Nah, ini aku stop ya guys ya. Di sini perlu digaris bawahi tadi si DC-nya. Di sini ada promo, terserah Bapak mau ambil apa tidak. Nah, berarti kan terserah kita mau ngambil apa tidak kan terserah kita ya kan. Nah, cuman di sini permasalahannya si DC itu tetap maksa. Padahal di awal dia udah bilang terserah kita. Kalau memang terserah kita ya berarti kita boleh nolak dong. Ya enggak? Nah, cuman di sini si DC tetap maksa buat nagih gitu. Oke, kita lanjut lagi. beri keringanan sampai 50%. Terserah Anda mau bayar apa enggak ya kan, terserah Anda. Oke. Yang penting ya kan, kalau Anda mau, kalau Anda nggak, saya merasa saya bohong ya terserah Anda ya kan. Download aja aplikasi Cashwaken. Kalau udah bayar kirim buktinya. Kalau Anda memang benar-benar orang yang baik. Terima kasih Pak. Terus di sini aku nanyain lagi telatnya berapa hari, si DC juga balas dengan voice note lagi. Ini udah 211 hari Bapak. Tolong cek aplikasi Anda. Tolong download aplikasi Anda di Play Store sekarang. Kalau saya bohong boleh kesini. Dan kalau saya benar tolong bayarkan semua total tagihan Anda itu. Nah, itu ya teman-temannya. Jadi tagihan aku tuh udah lewat dari 211 hari. Nah, sementara batas penagihan itu hanya 90 hari, ini udah lewat dari 211 hari tapi masih ditagih ya. Jadi aku sempat nanyain ke DC-nya. Terus si DC ngomong gini, karena saya baik ke Anda, karena hutang itu nggak bagus, hutang dibawa mati Pak. Nah, ini argumen-argumen seperti ini tuh udah biasa dijumpai ya. Dengan DC DC manapun pasti udah lumrah lah argumen seperti ini. Mau ya dibawa mati hutang Anda. Terus dia panggilan video, aku nggak jawab ya. Terus aku ngasih screenshotan ke dia tentang masalah ketentuan dari ke OJK ya. Yang ini aku ambil dari salah satu blog atau media ya, media berita. Di sini dikatakan oleh Direktur Pengaturan Perizinan Pengawasan OJK, yaitu Bapak Hendrikus Pasagi, mengatakan penyelenggara peer-to-peer atau P2P lending hanya bisa menagih cicilan yang tertunggak maksimal selama 90 hari. Setelah pinjaman tersebut itu tidak bisa ditagihkan lagi atau hangus. Hangus dikatakan di sini maksudnya bukan berarti kalian bebas dari hutang ya teman-teman, enggak. Konsekuensinya buat kalian ya adalah yaitu nama kalian masuk ke daftar hitam di Slick OJK dan BI Checking, yang mengakibatkan kalian itu nggak bisa meminjam di bank ataupun mengajukan KPR rumah ya, atau cicilan rumah seperti itu gitu. Jadi konsekuensinya bagi kita yang nggak mampu bayar lagi di fintech, bukan berarti kita bisa bebas juga, enggak gitu ya. Terus aku bilang di sini jangan VC aku lagi pakai masker lumpur gitu. Terus si DC ngirim ini ya teman-temannya, screenshotan ini. Nah, kalian lihat orang yang berhutang ya. Orang yang berhutang tidak dapat ditemui Allah selagi hutangnya tidak dibayar. Bahkan Rasulullah tidak akan bersolat ke atas mayat yang hutang belum dijelaskan gitu ya kan. Dan bla 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 bla, hadis Bukhari Tarmizi ya. Nah, ya memang ini nggak salah sih, benar gitu ya. Kalau dibawa ke agama memang benar gitu. Nah, cuman kan dia ngingatin orang masalah hutang, sementara dia sendiri kerja di tempat riba. Itu kan riba, uang dengan uang ya kan. Jadi aku balas gini, waduh main ayat dong. Oke kalau gitu caranya. Mau kegile ini orang ya kan. Tunggu ya. Nah, ya udah, dia dengan cara seperti itu ya kita juga nggak boleh kalah ya teman-temannya. Kita juga bisa cara seperti itu gitu. Aku juga bakalan kirim
screenshot atau seperti ini, laknat bagi para pendukung riba ya. Ini ya untuk para DC ya, kalian baca ini ya. Jangan kalian bisanya cuman bilang hutang dibawa mati, hutang dibawa mati. Ini laknat bagi para kalian yang bekerja ya, pendukung para riba, baca itu. Aku nggak ngirimin cuma satu tapi dua aku kirimin nih. Masih makan riba, sungguh hidup menggenaskan ya kan. Terus ada juga hadis riwayat Baihaqi yang menarik manfaat maka itu adalah riba. Nah berarti kalian para DC yang kerja di fintech seperti itu kan uang dengan uang. Yang ngomong bukan saya loh, tapi hadis riwayat Baihaqi, ini banyak hadis ya. Berarti kalian juga riba gitu. Nah, jadi kalian jangan maling teriak maling gitu. Terus gue bilang piye iki sekarang toh cah bagus, gue bilang gitu. Terus DC-nya bilang Anda udah nggak niat bayar kan ya, katanya. Ya aku balas lagi, Anda nggak ada niat tobat kan. Nah, jadi kita cara ngelawan DC itu ya udah kita balikin lagi argumen mereka yang mereka pakai, kita balikin ke mereka teman-temannya gitu. Nah, terus di sini si DC-nya bilang udah jelas Anda nggak mau bayar hutang, saya cuma ingatkan aja karena hutang itu ada hukumannya di Islam katanya. Anda nggak usah ceramahi saya mengenai riba, saya nggak makan hasil riba lah. Di sini dia bilang dia nggak makan hasil riba, terus emang dia di sana kerja nggak digaji apa? Kan kocak nih. Yang Anda lihat salah semua. Tugas saya mengingatkan Anda dan kewajiban Anda aja. Itu tugasnya kata si DC. Nah, di sini aku bilang, tugas saya juga menyadarkan Anda agar jangan makan riba lagi. Niat saya juga baik. Nah, jadi kalau si DC bilang niatnya baik untuk mengingatkan kita tentang hutang, ya kita juga punya kewajiban dong sesama muslim mengingatkan juga supaya jangan makan riba. Benar nggak? Ya kan? Terus dibilangnya, saya udah sadar. Anda kapan sadar? Hutang Anda kapan sih dibayar? Nah, terus aku bilang, kalau Anda sadar, Anda sekarang nggak akan kerja di sana lagi, ya kan? Kan logikanya gitu. Kalau emang dia sadar, ngapain masih kerja di sana, ya nggak? Tuh, jadi DC itu omongannya nggak bisa di ini ya teman-teman ya. Jadi lanjut lagi, kalau Anda ingat pasti dibayar katanya. Terus aku bilang, sisa semalam kayaknya nih habis minum cap orang tua nakal kali ini, aku bilang gitu ya kan. Mulutmu ini. Si DC-nya bilang, bahasa apa itu Pak, gitu ya kan. Jadi aku balas lagi, bahasa Thailand. Tengkurap kap, kain lap, cikidap, sikidipapap, prepapepapepap gitu ya kan. Ya kan? Terus si DC-nya bilang lagi, maling ya kan, neriakin maling gitu. Ya, aku di sini nggak pernah kepancing emosi ya teman-teman ya. Ya aku bilang, mana pak, kita ini salah ketik ya, tipping ya. Harusnya aku bilang kita gebukin yuk gitu, seru tuh aku bilang. Terus si DC kirim voice note lagi, Ya ludo maling goblok. nah itu ya teman-teman ya. Itulah tadi kenapa aku bilang strategi kita buat mancing si DC itu ya itu ya. Jadi bukan berarti aku tuh sama semua jadi si DC bakalan aku main-main, enggak. Itu adalah strategi biar kita tuh bisa mengeluarkan gimana sifat watak asli mereka ya. Jadi kalian dengerin lagi sekali lagi voice note-nya. Ya ludo maling goblok. Nah itu mereka udah penagihannya udah nggak sesuai dengan prosedur gitu, nggak sesuai dengan etika. Jadi ya udah, berarti intinya kita berhasil mancing mereka gitu. Dan itu adalah poin penting bagi kita ya teman-teman ya. Di sini aku bilang, oh gue maling ya, ngomong lah, masa gue mukul diri sendiri sih. Nah, jadi itu aja sih guys. Habis itu nggak di chat lagi sama si DC ya. Nah jadi aku saranin sama teman-teman semua, kalian bisa contoh ya cara aku ini buat nanganin si DC yang masih masih nagih kalian ya, yang udah lewat dari batas lebih dari 90 hari kerja. Tapi ini hanya berlaku buat fintech yang terdaftar di OJK ya. Jadi perlu digarisbawahi, sedangkan fintech yang ilegal ya nggak perlu kalian pakai gini. Mereka mau nagih kapanpun terserah mereka. Jadi kalian nggak perlu pakai argumen seperti ini untuk melawan fintech yang ilegal ya. Kalau ngelawan fintech ilegal itu ya pandai-pandai kalian aja lah, gampang lah ya kan. Ya udah kalau gitu jangan lupa buat support channel ini terus dengan cara subscribe bagi yang belum subscribe, comment, like, dan share. Oke, dadah, see you, bye bye. Oke teman-teman, kalau gitu aku ucapin selamat menjalankan aktivitasnya seperti biasanya. Salam gabay, assalamualaikum, dan dah.